Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur Amin di channel YouTube Nur Amin Project. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk mengenable 4G Plus ya untuk di perangkat Xiaomi. Terutama di sini yang saya contohkan yaitu untuk Redmi Note 10 biasa yang Mojito ya, yang kayak gini gitu ya. Ini saya akan kasih perlihatan terlebih dahulu untuk preview jaringannya sebelum saya upgrade ini ya. Ini jaringannya di layar ini masih 4G biasa ya. Oke. Nih. Jaringannya masih 4G biasa. Jadi LTE 1800 tuh. Mana ini logonya? Masih 4G biasa. Oke. Dan setelah itu kita akan langsung saja melakukan tutorialnya. Yang di sini saya tekankan Anda harus melakukan root dulu ya untuk ponselnya. Sudah root dan sudah terinstall beberapa aplikasi yang sudah dibutuhkan. Yaitu aplikasi QPST dan tentunya file-file yang sudah saya sediakan di link deskripsi atau bisa Anda langsung chat melalui Telegram. Oke, kita akan langsung saja baca tutorialnya. Pertama yaitu hidupkan mode diag dengan mendownload terminal emulator ya. Pertama kita download terlebih dahulu untuk terminal emulator yang ada di ponsel kalian. Pastikan udah di ini ya, udah di root dulu ya. Kita ketik dulu terminal emulator ya. Kemudian bentar kita ketik dulu SU dulu. Nah setelah itu baru kita ketik sjs.usb.config diag, adb. Nanti kita ketik enter. Kemudian handphone kita sambungkan ke ini, ke laptop. Kemudian kita buka aplikasi QPST config. Kemudian klik Start Client dan IFS Explorer. Terus nanti kita pilih untuk device-nya ya. Kita buka di sini. Nah, di sini setelah kita sudah melakukan hal itu di handphone, kita colokkan kabel USB ke handphone. Nah, ada pilihan apa aja, abaikan saja di layar. Pokoknya yang penting kita colok sudah terdeteksi gitu ya. Ini USB saya ini nggak bisa bolak-balik ini. Bermasalah ya. Sudah seperti itu. Ini saya dubbing ya, soalnya pas posisi rekaman ini berisik banget suaranya. Oke, kita sudah cek di sini, sudah muncul di sini. Kemudian kita klik Start Client, kita masuk ke IFS Explorer. Oke, kita tunggu. Nah, di situ ada muncul pilihan Telkomsel di situ karena saya menggunakan SIM 1 Telkomsel. Lalu kita klik OK. Kita tunggu di sini hingga proses membaca datanya pada ponsel selesai. Terus ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Kita hafalkan terlebih dahulu untuk jalur-jalurnya ya. Yang perlu kita perhatikan yaitu dihafalkan dulu jalur-jalurnya. Jalur-jalur foldernya itu NV, kemudian item files, kemudian RFNV. Nah, setelah RFNV itu kita buka foldernya, di situ letak filenya, begitu ya. Dan kita langsung saja. Nah, di sini juga kita bakal coba melakukan backup untuk file ori ya.
Oke, yang pertama kita lakukan, kita cek dulu untuk filenya ya. Kita masuk ke NV, kemudian item files, kita cari rfnv. Nah, rfnv kita klik. Nah, di sini nanti kita cari file-filenya 228874. Oke, bentar. 22874. Kita cari ya. Ini laptopnya memang ya dimaklumi lah. Kenapa nggak pakai screen record? Nggak kuat bro laptopnya ini, notebooknya terlalu kentang. Oke, ini filenya. Kita siapin dulu satu folder ya. Saya tadi sempat lupa, kita siapin satu folder kosong buat nyimpen file orinya. Tuh, kita 288 kita seret ke situ. Gitu, kita tunggu. Oke. Kemudian kita cari yang satunya itu yang 000-25210. Ini harus kita cari dulu sampai ketemu. Kalau nggak ada, ini bisa kita abaikan saja. Ini karena nggak ada di sini ya. 25210-nya. Kita langsung saja untuk eksekusi. Nah, di sini cara eksekusinya yaitu dengan menghapus file yang lama ini ya, 28874 ya. Ini kita ganti dengan file yang ini. Nah, ini yang file yang saya sertakan di video, ada dua ya, 25210 dan 28874. Nah, kita klik new file ya. Saya di sini ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu kita cara seret ya, yaitu dari file manager tadi langsung kita seret ke IFS Explorer-nya. Cuman kita hapus dulu. Ya, ini kita hapus dulu. Caranya yaitu dengan klik kanan, kemudian kita klik delete. Ya, delete di situ, kita klik delete. Nanti filenya akan hilang. You want to delete? Yes. Oke. Terus cara yang berikutnya yaitu dengan menyeret file tadi. Ada dua metode pokoknya. Bisa diseret atau melalui new file seperti yang di tutorial. Buat yang udah terbiasa mengcopy file atau memindah file dengan menyeret, saya sarankan untuk diseret saja. Cuman jika takut nanti malah nyasar kemana-mana, kita ini aja, tandain aja ini. Nah, ini contoh yang diseret ini ya. Jadi dari file explorer kita langsung seret ke ini. Nah, dua ini langsung kita seret ke EFS. Ini bisa. Cuman mungkin ada beberapa mungkin orang yang takut laptopnya nge-lag atau kalau pakai touchpad itu biasanya agak susah. Gitu. Jadi bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita pakai new file. Sebentar ya. Ini karena dubbing mungkin saya agak-agak lupa sama apa yang saya ucapin tadi. Nah, itu yang diseret. Biasanya kalau nggak muncul di sini, ini kan di bagian atas nih kan 28774. Kok nggak muncul di sini? Dia munculnya biasanya yang paling bawah. Nah, ini cara yang menggunakan input langsung ya. Kita klik new. Terus kita masuk ke sini, kita cari filenya di mana diletakkannya. Kita taruh di folder download, kemudian kita masukkan ke situ, kita klik OK. Ya, di situ langsung masuk ya. Kita masukkan lagi file yang satunya yang 25210 atau 25510 ya, lupa ya. Nah, 25210. Nah, di sini kita klik. Oke, masuk di situ. Biasanya kalau pakai cara ini nggak muncul di tengah-tengah. Biasanya muncul yang paling bawah. Nah, ini kan kita sudah cek di sini muncul yang paling bawah. Nah, yang harus dilakukan berikutnya yaitu dimatikan dulu ponselnya atau di reboot. Kita cabut colokannya, kemudian kita reboot atau mulai ulang untuk handphonenya. Nanti di situ biasanya jaringannya langsung manteng di 4G Plus buat jaringan Tri. Ini ya, saya percontohkan untuk Tri. Ini nggak hanya buat Tria doang, jadi bisa buat untuk semua ponsel, semua operator, terutama buat operator yang sebelumnya ini nggak support ya. Oke, kita langsung mulai ulang saja. Di situ kita tunggu di sini dan moment of truth ini ya.
Biasanya kenapa Bang? Kalau 4G Plus itu keunggulannya apa? Keunggulannya gini, memang untuk beberapa perangkat ini kalau untuk gaming itu 4G Plusnya kurang stabil ya. Biasanya di file yang saya punya ini kadang bermasalah di Telkomsel. Telkomselnya agak bermasalah. Nanti jika ada yang mengalami hal yang sama, nanti bisa saya ini bagikan cara mengatasinya atau tutorial cara ngatasinya untuk jaringan Telkomsel yang nggak bisa jalan internetnya misalnya. Gitu ya. Kita tunggu dulu bagaimana hasilnya. Dan sudah muncul ke tampilan lock screen dan moment of the truth, kita tunggu. Dan jaringannya sudah muncul 4G Plus ya. Kenapa Bang nggak di speed test? Karena di daerah saya ini kan saya bikin kontennya ini kan pas subuh ya kan, jam 4:47 subuh. Kalau jam segitu kita speed test itu bakal nggak ada bedanya gitu antara di ketika jam sibuk atau ketika sunyi yang ini. Kalau jam 4 subuh kan sunyi ya kan, jadi speed tuh biasanya memang tinggi di sini, jadi saya nggak bisa nunjukin gitu. Kita cek dulu pakai aplikasi NetMonster untuk memastikan sudah 4G Plus atau belum. Nah, di sini sudah muncul jaringannya 4G LTE A atau LTE Advance. Begitu ya. Jadi ini sudah berhasil dan ini berlaku untuk semua operator, bukan hanya Telkomsel, bukan hanya Indosat atau Tri. Di sini yang saya contohkan Tri ya. Karena jaringan Telkomsel di daerah saya itu sudah 4G Plus by default atau bawaannya gitu. Jadi nggak perlu di-upgrade lagi. Cuman untuk beberapa ponsel, ini untuk jaringan selain Telkomsel ya, ini harus di-upgrade secara sendiri. Oke, terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa tanya di komentar. Thank you.